Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Smart, dia untirlah Smart Energy. Waduh. Karena habis lama nih udah nggak ngisi di Smart Agent karena kemarin di detik-detik akhir menuju lebaran ya gue lagi sakit tipes. Jadi alhamdulillah sekarang bisa bersamai lagi. Jadi gue pribadi ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi buat teman-teman semuanya mohon maaf lahir dan batin nih karena gue pribadi belum nyampein ya, karena tim Dia Untirta udah ngasih tahu bahwasanya mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri dan sudah memohon maaf lahir dan batin. Tapi seperti biasa dari jam 5 sampai jam 7 malam Kumadai tetap menemani Anda semua, oke? Kumpul jelang maghrib dakwah Islam tentunya, ya akan memberi banyak manfaat tentunya ya buat Smart Agent dimanapun kalian berada. Jadi stay tune terus di 106 Dia Untirta ya, jangan kemana-mana pokoknya. Iya, balik lagi nih bersama Hari di program Kumadai, kumpul jelang maghrib dakwah Islam. Jadi seperti Jen tentunya ya di minggu-minggu ini kalian lagi liburan, tapi sayang banget nih di Banten khususnya di hari Minggu kemarin yang di pantai, yang di tempat wisata disuruh pulang lagi ya sama kepolisian. Jadi diusir-usirin lah ya kasarnya begitu. Kasihan banget nih, banyak juga tetangga gue yang baru jol datang banget ya, udah pakai kolor, udah siap-siap renang tapi disuruh pulang padahal bayar parkir udah 100.000 rupiah. Jadi sana udah macet-macet ya berangkatnya, panas-panasan datang sana memberi parkir 100.000 dan sudah ganti baju mau renang baru nyentuh pasir suruh pulang. Waduh, itu kado terindah buat lebaran. Tapi kan ini niatnya bener supaya memutus mata rantai COVID-19 ya, tujuannya baik juga. Makanya di liburan lebaran kali ini gue nggak ikutan gitu ya, karena menurut gue seni menyakiti diri tuh liburan pada saat ini. Iya nggak sih, udah macet gitu kan, terus ada kemungkinan dapat virus tersebar gitu kan, itu menyakiti diri sendiri. Sudah beberapa bulan kita di rumah terus, baru sekali kita liburan kena COVID kan, waduh nggak worth it banget ya, kurang lah ya. Jadi seperti itu karena kita sudah ya meninggalkan bulan suci Ramadan di tahun 2021 ini, kita akan membahas kembali dalam artian amalan setelah Ramadan gitu kan, seperti apa supaya jangan lupa ya nilai-nilai Ramadannya yang sudah kita jalani kemarin, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang gitu aja gitu kan. Tetap kita harus praktekkan atau aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, jadi sungguh amat banyak peluang beramal yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bulan suci Ramadan dengan balasan dan pahala yang berlipat ganda tentunya ya. Amalan itu ada yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal seperti sholat sunnah, zikir, beristighfar, membaca tasbih dan tahmid gitu ya tentunya. Ada juga amalan yang berkaitan dengan penguatan hubungan kemanusiaan secara horizontal ya. Seperti sedekah dan silaturahmi. Ini semuanya diisyaratkan dalam rangka membangun dan mengembangkan nilai-nilai ketakwaan pada setiap mukmin dan muslim yang melakukan ibadah saum atau puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi kita disuruh bahwasanya tetap gitu mengamalkan ilmu-ilmu atau praktek-praktek ibadah semasa bulan Ramadan dan sampai ditinggalkan ya di ketika bulan Syawal ini. Jangan kita menahan hawa nafsu, menahan emosi ketika Ramadan, tapi setelah Ramadan hilang kita malah kembali lagi ke jalan yang buruk gitu, misalkan emosinya menggebu-gebu. Kayak kemarin tuh ya yang lagi viral tuh, ada mbak-mbak yang marah-marah karena macet nggak mau dipulangin gitu kan, padahal baru Ramadan adem gitu. Masih ada banyak yang viral deh pokoknya, kayak masalah orang ibu-ibu COD kurirnya dimarahin, terus ya tadi itu orang mau mudik orang mau jalan-jalan nggak mau diputar balik gitu kan, padahal kan untuk kebaikan semuanya gitu. Nah ya, jadi supaya hilang lah ya emosi ataupun hawa-hawa nafsu yang sebelumnya udah dihapus di bulan Ramadan supaya nggak datang lagi.
Gitu. Amalan-amalan yang menggambarkan implementasi dan aplikasi nilai-nilai ketakwaan tersebut tentu harus berkelanjutan dilakukan setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya. Agar amalan tersebut menjadi sikap keseharian dan kepribadian yang utama. Di antara amalan yang menjadi kelanjutan bulan Ramadan ini selain berpuasa, kemarin ada puasa di bulan Syawal, yakni 6 hari. Sungguh sangat indah anjuran untuk menjalani puasa Syawal ini. Amalan ini bisa berkaitan dengan upaya pengendalian diri dalam merayakan Idul Fitri yang penuh dengan kegembiraan. Memang terkadang perayaan ini terkesan terartikan secara berlebihan atau israf, tabzir, sia-sia gitu ya. Kedua hal tersebut merupakan perilaku yang tidak disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dalam Quran surat Al-A'raf ya. Dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Jadi ya, kita merayakan bulan suci Ramadan, hari kemenangan boleh dianjurkan sekali, cuman tidak boleh berlebihan. Misalkan gitu beli baju gitu kan, 10 pak gitu kan. Waduh, ngapain? Padahal kan tetangga-tetangga kita banyak yang nggak beli baju, ya kan? Jadi itu hanya seremonial aja. Atau ketika kita kemarin habis puasa banyak susah makan makanan di siang hari, di bulan di hari raya Idul Fitri kita makan makan daging, makan opor sepuasnya. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh berlebihan intinya ya. Dan tetap kita melaksanakan ilmu-ilmu atau hal-hal yang manfaat ketika bulan Ramadan, kita aplikasikan lagi di bulan selanjutnya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Semartinya nih ya, masih banyak pembahasan yang tentunya ya ketika kita nanti sekarang udah mulai hari ini ya, udah beberapa hari ini kita harus mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan nanti. Selengkapnya setelah lagu Ungu Segala Puji. Iya, Smartizen nih balik lagi di program Kumodai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam bersama Heri. Jadi kita nggak terasa banget ya Ramadan begitu cepat berlalu gitu. Perasaan baru kemarin kita melaksanakan puasa tapi udah lebaran aja, dan sekarang udah libur aja dan mulai kerja lagi gitu kan, udah hari Senin. Jadi Smartigen kita masih semangat pokoknya ya. Nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kerohanian ketika di bulan Ramadan, pasca Ramadan ini kita masih bisa tetap kokoh gitu ya, jangan sampai kita langsung lembek lagi ya, jangan dong ya. Dan moga-moga tentunya bisa bertemu di Ramadan selanjutnya ya, supaya kita bisa memperbaiki diri lagi dan lagi. Nah, jadi kan tadi gimana kita tuh harus tetap mengamalkan amalan di bulan Ramadan gitu ya, tapi jangan lupa kita juga harus mengerjakan nih ya amalan setelah Ramadan. Ya ini pada saat ini dong ya tentunya. Apa dong amalan setelah bulan Ramadan yang bisa dikerjakan? Nah, di sini kita bakal ngasih tahu nih, apa aja sih kira-kira amalan yang bisa dikerjakan gitu ya. Menjaga sholat wajib dan sholat berjamaah. Nah, amalan setelah bulan Ramadan yang bisa dikerjakan pertama adalah menjaga sholat wajib dan berjamaah. Suasana bulan Ramadan memang sangat berbeda gitu ya di bulan-bulan lainnya. Kayak misalkan kita lebih senang karena ada kelipatan pahala gitu kan, diberi ganjalan lebih. Biasanya yang dulunya males-malesan berjamaah, biasanya masbuk aja gitu kan, sholat dohor nggak pernah tepat waktu, biasanya sholat jam tengah 2 gitu, bahkan jam tengah 3 karena saking magernya. Tapi di bulan Ramadan biasanya ayolah berjamaah, lumayan lagi pahalanya nih, toh lagi puasa juga gitu kan, biasanya aktivitasnya kan nggak banyak gitu. Jadi dibiasain nih di bulan Syawal ini dan di bulan lainnya tentunya ya, kita menjaga sholat wajib dan sholat berjamaah. Bila perlu dilakukan sama sunnahnya juga, qobliyah dan ba'diyahnya itu lebih bagus lagi gitu. Ini adalah kebiasaan baik ya tentunya kalau kita menjaga sholat wajib dan berjamaah, dan diharapkan bisa terus dilaksanakan di bulan lain setelah Ramadan. Jika di bulan Ramadan kita begitu menjaga sholat 5 waktu, maka hendaklah amalan tersebut dijaga selepas Ramadan ya. Bagus banget. Nah, sesuai nih hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu.
aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau emang ya umat Nabi Muhammad, ya tentu kita ya selaku umatnya menjaga waktu sholat tepat pada waktunya, maka Allah akan menjamin atau memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya tentunya ya. Adapun orang yang tidak menjaganya, artinya ya sholatnya kadang iya, kadang enggak, tepat waktu juga enggak gitu kan, maka aku tidak memiliki janji padanya. Artinya ini Allah memberi tahu pada Nabi Muhammad bahwasanya untuk orang-orang yang tepat waktu Allah akan lebih senang gitu, lebih benar-benar akan ada diberi janji surga gitu buat orang-orang yang tepat waktu. Nah Allah kan tidak minta macam-macam gitu ya, minta untuk ibadah 5 waktu, kewajiban itu aja, itu kita sebagai umatnya. Dan Allah juga membalasnya dengan banyak-banyak manfaat, salah satunya adalah dijanjikan surga. Luar biasa banget ya. Selanjutnya nih ada nih sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Salat jamaah lebih utama dari salat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah ini nih yang kadang kita meskipun tahu tapi kadang malas gitu melakukannya. Salat berjamaah dibandingkan salat sendiri itu derajatnya beda 27 derajat. Dan yang paling ya harusnya salat jamaah gitu. Ketika kita salat jamaah maka pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Nah silakan ya, itu pilihan teman-teman semua, tapi memang ya kalau emang ada bisa untuk berjamaah ya kita laksanakan jamaah supaya ini menjadi tabungan kita di akhirat nanti gitu. Selanjutnya ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Amalan bulan Ramadan yang bisa dikerjakan kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Selepas Ramadan, umat Islam akan masuk ke bulan Syawal. Nah, yakni bulan ini, sekarang ini, ketika hari apa ya setelah puasa selesai, hari raya selesai, maka itu udah memasuki bulan Syawal. Maka di sini dianjurkan untuk puasa selama 6 hari. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang keutamaan puasa nih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Bayangin ya, kayaknya kita sulit deh kalau setahun penuh gitu untuk berpuasa, pasti ada bolongnya. Tapi kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun. Waduh, jadi ganjarannya, pahalanya sama setara dengan orang yang berpuasa selama setahun. Wih, mantap banget nih ya. Jadi emang banyak-banyak keutamaan atau banyak-banyak amalan ketika kita sudah selesai Ramadan gitu ya. Selanjutnya meningkatkan puasa sunnah. Amalan setelah bulan Ramadan bisa dikerjakan yakni selain puasa wajib di bulan Ramadan, kita juga bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah di luar Ramadan. Puasa sunnah sangat baik untuk dikerjakan karena keutamaan yang mengiringnya. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang salah satu keutamaan puasa sunnah. Maukah kutunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Tirmizi. Puasa dalam hadis digambarkan seperti perisai bagi orang yang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, puasa akan bertindak sebagai perisai terhadap perbuatan-perbuatan maksiat tentunya ya. Sedangkan di akhirat nanti, puasa akan menjadi perisai kita dari api neraka. Jadi ketika kita melaksanakan puasa-puasa sunnah, maka itu ibarat perisai, ibarat pelindung kita ketika di akhirat itu dari api neraka ketika kita di dunia yang menghindari dari hal-hal keji ataupun maksiat. Jadi emang banyak manfaatnya ya emang puasa tuh ya. Selanjutnya ada menjaga sholat malam. Nah karena biasanya kalau puasa tuh malam hari masih ramai, banyak yang tadarusan gitu kan. Jadi biasanya kita lebih rajin. Dan tentu ya karena berkali lipat pahalanya, jadi biasanya kita sambil begadang ada waktu sholat gitu, kayaknya lumayan lah gitu lah buat nabung-nabung pahala kan biasanya gitu ya. Tapi bisa jadi sematanya di rumah mungkin lebih rajin, nah itu lebih bagus. Amalan setelah bulan Ramadan selanjutnya ya nih tadi itu menjaga sholat malam.
Di bulan Ramadan kita bisa melihat masjid-masjid ramai oleh orang-orang yang hendak melaksanakan sholat tarawih, yang termasuk sholat malam. Di malam harinya pun mereka dengan mudah melaksanakan sholat tahajud sebelum makan sahur. Namun setelah Ramadan usai, ibadah ini tampaknya menghilang, seakan-akan sholat malam hanya khusus dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Nah ini yang salah nih. Justru bulan-bulan seperti apapun gitu kan, sholat malam atau sholat tahajud, sholat yang lainnya gitu kan, atau sholat hajat gitu kan, itu dianjurkan banget dan banyak keutamaannya. Seperti dari hadis riwayat Muslim nih ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kebaikan sholat malam. Sebaik-baik puasa setelah bulan puasa, setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi dianjurkan banget nih ya. Selanjutnya ada beramal secara kontinu. Nah, jangan sampai mandek, tau nggak? Mandek ketika kita rajin ibadah, rajin melakukan hal-hal baik di bulan Ramadan aja. Kesannya jangan sampai kayak gitu ya. Jadi emang Ramadan itu bentuk pelatihan supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan hal-hal baik di bulan selanjutnya. Bukan karena bulan Ramadan udah tok di bulan Ramadan aja kita melakukan hal-hal baik atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak gitu ya. Moga-moga Smartizen di rumah dan kita semua ya mendapat ya intinya mendapat pahala banyak ya. Amin banget kalau dan bisa melaksanakan atau mengaplikasikan ilmu-ilmu atau hal-hal bermanfaat di bulan Ramadan untuk di kehidupan sehari-hari selanjutnya. Gitu Smartizen. Jadi masih banyak nih pembahasan lainnya. Nanti kita bakal bahas tentunya ya di Kumadai, Kumpu Jelang Maghrib Dakwah Islam. Makanya Smartizen jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di 106. Iya, selamat menjalankan atau melaksanakan sholat maghrib ya buat teman-teman muslim di seluruh Indonesia tentunya ya, khususnya di Provinsi Banten. Nah, karena emang kita masih berbau-bau lebaran gitu kan ya, baru 3-4 harian lah ya kita telah melaksanakan lebaran. Dan biasanya di lebaran itu ada yang namanya THR ya nggak sih? THR nih jangan sampai ya ini menurut istilahnya ya, jangan sampai jadi hal-hal yang seolah-olah menjadi mengemis pemberian dari orang lain gitu, dari saudara, tapi dibalut dengan keagamaan. Yuk THR dong, minta jajan dong, biasanya kan gitu ya anak kecil tuh. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman ya ada cumanya nih. Biasanya bocil sekarang kalau dikasih 10.000 biasanya mukanya cemberut gitu kan. Padahal kan orang kan kemampuannya beda-beda. Siapa tahu ya saudaranya atau yang ngasihnya emang punyanya segitu gitu kemampuannya. Jadi jangan sampai ini yang gue saranin banget sama ponakan gue yang bocil, berapapun dikasihnya ya udah disyukurin aja. Itu ya yang penting orang niatnya ikhlas memberi gitu kan, pengen ngasih jajan ya udah diterima dengan senang hati gitu. Bahkan banyak tuh ya yang viral tuh anak-anak bocil tuh dapat ratusan ribu, mungkin yang status sosialnya tinggi tuh dapat jutaan gitu ya, cuma dengan THR-nya doang dari saudara-saudaranya gitu. Tapi lagi-lagi tadi tuh bahwasanya kemampuan orang kan beda-beda. Bahkan kadang kalau emang nggak ada duit yang lain pun nggak apa-apa sebenarnya, kayak udahlah traktir es krim aja misalkan, karena omnya jual es krim ada gitu kan. Kayak saudara gue juga karena jual jual baju gitu lebaran masih ada sisanya, ya udahlah karena THR mungkin kebutuhannya lebih gitu kan buat keluarganya, ngasihnya cuman baju, ya nggak apa-apa diterima juga. Jangan sampai nih orang tuanya ngompor-ngomporin, ini si Anu mah ngasihnya segini doang, ngasihnya itu, jangan sampai ya. Karena jangan sampai momen lebaran, momen saling maaf-maafan malah kita jadi bahan guyon atau jadi bahan omongan gitu. Jadi dosa lagi dong, karena kita tuh habis Ramadan, hal yang fitri, kita kembali suci lagi. Jangan sampai di detik itu pula kita kembali ternodai gitu Smartizen ya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang kita bakal bahas? Masih seputar tentang amalan pasca Ramadan ya. Biasanya kita pas lagi Ramadan kan harus punya target nih. Setelah Ramadan kita harus berbuat apa nih supaya lebih baik lagi dari sebelumnya.
Nah, di sini kita bakal ngasih tahu apa aja kira-kira target pasca Ramadan yang harus kita lakukan. Memang Ramadan ini udah berlalu, udah hampir seminggu. Beragam kebaikan telah terlaksana di dalamnya. Hanya saja kita tidak bisa memastikan diterima atau tidaknya amalan itu. Karena itu, munajat dan doa agar amalan diterima terus dipanjatkan. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, jadikanlah terkabulnya amalan lebih kalian prioritaskan dari beramal itu sendiri. Ini dari Al-Ikhlas Waniyah Ibnu Abu Dunya Atsyar nomor 7. Berdoa agar amalan dikabulkan adalah sunnah para anbiya. Dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam pasca menyelesaikan pembangunan Ka'bah yang bersama putranya yakni Nabi Ismail, ia segera berdoa, Rabbana taqabbalna minna innaka atasamul alim, yang artinya, wahai Tuhan kami, kabulkanlah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini surat Al-Baqarah ayat 127. Doa pada ayat di atas sangat besar manfaatnya. Selain menjadi sebab terkabulnya amalan, doa ini juga bisa mengikis benih-benih ujub yang kerap muncul disebabkan prestasi kebaikan yang kita lakukan. Ujub karena torehan kebaikan adalah sumber keburukan. Jika ini terjadi, tentu sangat fatal dan berbahaya. Bukankah iblis dijangkiti oleh keangkuhan sehingga meremehkan Adam enggan bersujud kepadanya hanya karena merasa lebih hebat dan senior dalam kebaikannya? Ya, kadang hal-hal yang menurut kita kita melebih-lebihkan gitu, pengen memamer-mamerkan, itu gak baik. Karena pada dasarnya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jasad kita pun ya hanya titipan gitulah, supaya kita pergunakan dengan baik. Gitu ya Smart Agent. Selanjutnya nih ya, doa ada banyak lagi. Dari Ali bin Abi Thalib juga pernah berpesan, jadikanlah terkabulnya amalan lebih kalian prioritaskan dari beramal itu sendiri. Tadi itu kita bahas sedikit ya. Jadi ketika kita berdoa amalan-amalan yang telah dilakukan gitu kan, ikhtiar usaha ketika bulan Ramadan ya harus diprioritaskan gitu ya. Jangan sampai kita memprioritaskan amalan-amalan hanya di bulan suci Ramadan saja. Padahal lebih baik kan seumur hidup, bahkan ya selama hidup kita melakukan hal-hal baik gitu. Dalam hadis sahih Muslim, At-Tasawbar radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW setelah sholat mengucapkan istighfar 3 kali. Hikmah dari istighfar ini adalah untuk menutupi kekurangan dalam amalan yang kita lakukan. Saat sholat misalnya secara lahiriah kita memang sedang melakukan kebaikan, tapi kekhusyuan yang merupakan ruh sholat terkadang tidak hadir secara maksimal. Memang bener banget, ketika kita sholat, hal-hal yang kita agak dipikirkan ketika waktu-waktu sebelumnya, ketika sholat itu terpikirkan loh ya, jelas nih. Ini mungkin kita sebagai orang yang awam masih belum khusyuk ya, tentu orang yang mungkin tokoh-tokoh agama pun masih terus ya memaksimalkan supaya benar-benar khusyuk itu susah banget ya. Jadi kadang kita sholat ingat ini naruh kunci motor di mana ya, terus ntar habis ini mau nonton apa, mau ngelakuin apa, itu kepikiran. Tapi ketika kita ngobrol sama temen udah kita fokus. Nah disitulah ya perannya. Memang ketika sholat itu banyak godaannya, tapi jangan jadi alasan untuk nggak sholat. Boleh saya mah sholatnya nggak usah, percuma nggak diterima. Ya, jangan kayak gitu. Masalah terima atau enggaknya suatu ibadah, ya salah satunya adalah sholat. Ya udah kita laksanakan aja. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan jadi tameng tuh ya, kayak begitu-begituan. Nah, hikmah dari istighfar adalah untuk menutupi kekurangan dalam amalan yang kita lakukan. Nah, tadi itu. Inilah bentuk kekurangan yang membutuhkan istighfar. Demikian pula dalam puasa dan ibadah yang lain tidak luput dari kekurangan. Diterimanya amalan adalah target lanjutan setelah menuntaskan kebaikan. Target ini mesti dicapai sebab hanya amalan yang dikabulkan yang akan menambah perolehan pahala. Selain menambah pahala, amalan yang dikabulkan akan melahirkan efek positif dalam keseharian. Efek paling mencolok tentunya adalah aktivitas kebaikan yang terus berlanjut, baik amalan berkaitan ibadah seperti puasa, membaca Al-Quran, sholat malam, dan ibadah lainnya. Apalagi di tengah pandemi ini ya, Smart Agent ya, kebutuhan kita akan eksisnya nilai kebaikan warisan Ramadan sangat-sangat
tinggi karena eksisnya kebaikan adalah sumber solusi dan sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya gitu Smart Agent. Ada hal-hal yang ditargetkan ketika setiap bulan puasa. Misal dulu sebelum puasa ini kita sholat ba'diyah qobliyahnya kurang, pas bulan puasa agak rajin. Nah targetan nih sehabis Ramadan ini dipertahankan sholat qobliyah dan ba'diyah, pokoknya setiap sholat 5 waktu harus dilaksanakan. Nah ini target yang baik nih kayak gitu. Jadi meningkatkan nilai-nilai keibadahan kita selama yang sudah kita jalani di Ramadan dan kita lakukan setiap harinya gitu ya. Salah satunya tadi sholat qobliyah dan ba'diyah karena memang pahalanya besar banget. Dan mungkin ya siapa yang melaksanakan sholat qobliyah ya tentunya bisa berkemungkinan sholat jamaahnya rajin banget. Ramadan boleh berakhir tapi kebaikan pantang berhenti. Bulan Syawal dan bulan-bulan setelahnya adalah momen pembuktian berhasil tidaknya kita di bulan Ramadan ini. Karena itu mari kita kuatkan azam kita untuk mempertahankan kebaikan pasca Ramadan. Benar, penentuan keberhasilan kita menjalani puasa itu bukan sekadar lo belum berapa, gua mah full udah selesai puasanya, Ramadannya berhasil, enggak gitu. Poin Ramadan adalah memupuk kita, melatih kita dari segi ibadah, dari segi pendekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agama gitu kan, lebih mendalam lagi. Kelihatan berhasil atau enggaknya setelah Ramadannya selesai. Apakah nilai-nilai keagamaan itu akan tetap menempel ke kita, kayak nilai kesabaran, nilai kerajinan dalam beribadah gitu kan? Apakah akan terus terlihat atau menempel dalam diri kita, atau hanya selang berapa hari, berapa minggu terus hilang? Nah itu kita lihat ya. Moga-moga kita ya Smart Agent jadi orang-orang yang termasuk terus menempel, bahkan lebih meningkatkan lagi gitu kan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap menemukan bulan Ramadan kita selalu ditempa, selalu selalu menjadi manusia yang lebih baik lagi tentunya Smart Agent. Nah terus kan ada pertanyaan nih, cara-cara menjaga ketakwaan setelah Ramadan itu gimana? Tentu dong, abis ini kita bakal bahas setelah lagu ungu. Artinya balik lagi nih di Kumadai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Smart Agent ya, jadi kita masih nuansa-nuansa lebaran. Lagi-lagi saya mengucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tapi emang harus digarisbawahi, ketika kita minta maaf nggak harus nunggu lebaran dong ya. Ketika kita emang mengakui itu sebuah kesalahan, ya lebih baiknya langsung meminta maaf. Jangan sampai ya di bulan Ramadan ini kayak semua permasalahan kita ditumpuk dulu, nanti ketika udah lebaran baru minta maaf. Nah itu salah, jangan kayak gitu Smart Agent ya. Nah tadi sesuai janji saya, gimana sih supaya menjaga ketakwaan setelah Ramadan? Nah kita bakal ngasih tipsnya. Yang pertama, musyaratah, artinya mengawali bulan Syawal hendaknya diawali dengan tekad yang bulat untuk betul-betul berupaya meningkatkan amal kebaikan. Jadi komitmen dalam diri kita bahwasanya nanti nih pokoknya habis Syawal kita akan lebih baik lagi. Ketika nggak harus, biasanya kan ketika bulan Ramadan kita lebih baik gitu kan, dari segi ibadah ditingkatkan, dari segi apapun gitu ya biasanya di bulan Ramadan karena melihat pahalanya yang sangat besar. Nah ini kita harus berkomitmen dalam diri kita bahwasanya ya kita harus bertekad nih, kita harus meningkatkan segala aspek hal-hal baik dalam diri kita gitu Smart Agent. Kedua ada muraqabah, ya ini memantau diri atau merasakan bahwa Allah memantau. Jika sikap ini dimiliki, siapapun tidak akan main-main dalam melaksanakan tekad tersebut. Jadi ya pada dasarnya kita harus tahu Smart Agent, apa yang kita lakukan dari bangun sampai tidur lagi, sampai bangun lagi sampai tidur lagi, Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Jadi Allah pasti tahu apa yang kita lakukan, bahkan dalam hati kita ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, Allah tuh tahu tuh. Jadi kalian tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Jadi ya kita harus benar-benar ya taat, harus benar-benar jangan sampai kita karena nggak ada orang yang tahu nih kita boleh kali berperilaku curang. Mungkin orang lain bisa dikelabui, tapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ya. Itu yang kita harus pahami agar kita emang takut untuk berbuat hal-hal yang tidak-tidak. Selanjutnya ada ketiga, muhasabah.
yakni melakukan introspeksi sejauh mana pelaksanaan tekad yang kita ikrarkan tersebut, apakah terlaksana dengan baik atau terlaksana tetapi dipenuhi dengan kelalaian atau tidak terlaksana sama sekali. Waduh, ini yang paling sulit, ini muhasabah diri. Introspeksi diri itu memang sulit banget. Kadang kesalahan orang lain tuh kita kadang gampang ngelihatnya ya, tapi untuk kesalahan sendiri meskipun banyak itu susah. Kayak aduh, kita kan bener ngerasanya, tapi kesalahan orang lain meskipun ya Allah seujung kuku ini apa sih, kelihatan banget gitu kita. Tapi emang muhasabah diri ini banyak manfaatnya teman-teman, supaya ya kita bisa buat kontrol terhadap diri kita, bahwasanya ya kita itu manusia biasa, enggak semuanya bener juga kali. Kayaknya mungkin siapa tahu kita lebih buruk yang kita katain gitu kan. Kita ngomongin ini nih dasar dia nih kok orangnya begitu, ya siapa tahu kita lebih dari mereka. Makanya muhasabah diri itu penting banget supaya kita bisa memperbaikinya terus menerus. Selanjutnya ada muaqabah, yakni memberikan sanksi terhadap kelalaian dalam melaksanakan tekad tersebut. Sebab bila kelalaian itu tidak diberikan sanksi, dikhawatirkan kelalaian serupa akan terus kembali. Jadi bikin sanksinya ya jangan menyakiti diri sendiri juga, jangan menyilet-nyilet badan gitu kalau kita melanggar komitmen diri kita, enggak juga gitu. Misal kalau kita tidak tepat waktu sholat, maka akan sholat tahajud 20 rakaat gitu malamnya, ya itu lebih bagus. Ketika kita misalkan enggak sholat qobliyah dan ba'diyah, ini bakal disangsinya kita akan puasa hari esoknya, wah itu lebih bagus gitu, supaya kita benar-benar berkomitmen. Kalaupun kita melanggar, ada hal-hal yang digantikannya terhadap hal yang lebih baik tentunya ya, supaya kita spirit semangatnya terus ada gitu Smart Agent. Selanjutnya ada mujahadah, yakni mengarahkan segenap kemampuan yang ada pada diri kita untuk memperbaiki kelalaian. Jangan setengah-setengah, ada istilahnya tobat sambal gitu kan. Sekarang bertobat, nangis-nangis, besok laksanakan besoknya, bahkan mungkin sehabis sholat, sehabis pulang ke masjid ngelakuin hal buruk lagi, itu jangan sampai. Ya tapi namanya juga manusia, kadang baiknya, kadang buruknya. Cuman nggak salahnya dong kalau kita melakukan semaksimal mungkin untuk berubah lebih baik lagi, itu lebih bagus. Selanjutnya ada taubik wa mutabah, yakni koreksi diri, hampir sama dengan muhasabah ya. Kalau muhasabah introspeksi, ini dikoreksi ini terhadap diri kita sendiri. Dengan cara ini kita menyadari bahwa amal-amal kita penuh dengan kekurangan, sehingga kedepannya berupaya untuk ditingkatkan lagi. Ya jelas dong, kita mengoreksi kira-kira apa nih ya, kok kita malahan lebih jauh gitu kan. Ini yang lebih bahaya nih, ketika kita sudah keseringan meninggalkan sholat dan kita merasa tidak bersalah, itu yang lebih bahaya. Mungkin itu akan terlalu jauh. Saya tuh merasakan itu tuh patokannya. Ya sebagai manusia biasa kadang melalaikan sholat gitu kan ya. Kalau biasanya kita kalau belum sholat kan ada beban, ada apa, kayak ya Allah saya punya kewajiban gitu ya. Tahap keimanan kita mungkin baru sampai situ. Biasanya kan ibadah kan karena keperluan, karena kebutuhan, bukan karena kewajiban. Nah mungkin saya pribadi pengen tahap itu, Smart Agent pasti pengen ada di tahap itu. Cuman bisa jadi kita masih di tahap yang ya udahlah melaksanakan kewajiban, ya itu nggak apa-apa, kita sebagai hamba melaksanakan ibadah gitu kan, itu nggak apa-apa. Cuman lebih berbahaya lagi ketika kita meninggalkan kewajiban kita dan kita ngerasa tidak bermasalah, ngerasa ya udahlah gitu kan. Nah itu yang paling bahaya, berarti udah jauh banget. Jadi jangan sampai nih kita koreksi nih, ketika emang kita udah sholat tuh kayak ada yang kurang gitu perasaan. Nah itu keimanan masih menggebu-gebu dalam hati kita. Tapi ya jangan ditinggalkan terus menerus, ya harus diperbaiki lagi ya. Ya meskipun sholatnya mungkin agak telat-telatan, ya udah diperbaiki lagi. Dari 5 waktu ya boleh 4 waktunya, jangan sampai telat gitu kan, tepat waktu, supaya kedepannya lebih baik lagi gitu Smart Agent. Jadi ini nasihat, apa yang saya sampaikan di Kumada ini nasihat buat saya pribadi juga ya Smart Agent. Dan ya kalau ini manfaat, saya ucapin terima kasih buat Smart Agent. Dan kalaupun ya insya Allah manfaat ya apa yang saya sampaikan gitulah. Karena memang lagi-lagi Ramadan itu bentuk pelatihan kita. Kayak misalkan bentuk
pelaksanaan sebenarnya itu ketika setelah Ramadan. Kelihatan nih orang-orang yang berhasil Ramadannya atau tidak. Ketika dia apakah lebih buruk, waduh itu lebih lagi gitu kan, lebih lagi. Siapa tahu memang di Ramadannya emang dia kurang berkesan atau apa gitu, entah kurang semangatnya. Biasanya kalau Ramadannya semangat, ibadahnya semangat, ya ada kemungkinan besar. Ada kemungkinan besar untuk lebih baik lagi. Tapi kalau udah Ramadannya leha-leha, ya apa yang diharapkan gitu ya. Tapi moga-moga apapun siapapun gitu ya, siapa dimanapun kalian berada, ketika untuk mencoba lebih baik lagi, apapun bulannya, apapun harinya, istimewa atau tidak, maka itu lebih baik. Tidak ada kata terlambat sebelum nafas kita berhenti. Jadi ya ini nasihat buat saya pribadi dan buat Smartijan semuanya. Masih ada kesempatan untuk berubah lebih baik lagi. Oke? Ada lagu nih, Selamat Lebaran. Smartijan Dari udah jam 7 malam nih ya. Jadi kita pamit dulu seperti biasa ya, Kumadai selalu ada dari jam 5 sampai jam 7 malam, dari jam Senin sampai dari jam Senin. Dari hari Senin sampai hari Jumat tentunya. Jadi Smartijan stay ya, kalau misalkan udah jam 5 nih udah pasti ketemu Kumadai nih kalau setiap hari Senin jam 5 sampai 7 malam ya. Jadi Smartijan jangan kemana-mana, besok kita bisa ketemu lagi tentunya ya. Jadi saya Heri pamit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.